Mau hidup enak? Ayo belajar pajak. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan bermakna. Baik, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa manfaat dari belajar pajak ya dan apa keuntungan atau keunggulan dari belajar pajak melalui online, melalui video-video di YouTube channel ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa sih pajak itu dan kenapa sih kita harus bayar pajak ya. Namun sebelumnya bagi teman-teman diharapkan untuk bisa menyiapkan alat tulis ya, jadi bisa mencatat hal-hal yang penting yang perlu untuk diingat. Yang kedua, video ini bisa didengarkan, bisa dilihat berulang-ulang ya sampai teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya. Yang ketiga, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar pertanyaannya, sedapat mungkin saya akan menjawab ya. Namun karena keterbatasan waktu mungkin saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Yang selanjutnya adalah jika teman-teman yang menghendaki untuk mendapatkan sertifikat kehadiran setelah melihat minimal 100 video yang berdurasi masing-masing sekitar 15 menit ini ya, teman-teman bisa WhatsApp ke 0812 8-nya 4 kali 372 ya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat kehadiran ini. Baik, dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau Undang-Undang KUP, kita dapat mengetahui ya bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Nah, teman-teman, dari definisi tersebut kita bisa melihat ya unsur-unsur pajak adalah ya yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, ya, itu bagian dari objeknya. Kedua, pajak terutang oleh orang pribadi atau badan, ya, itu merupakan subjeknya. Badan di sini maksudnya adalah badan hukum ya, teman-teman. Yang ketiga adalah pajak bersifat memaksa. Yang keempat, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, jadi ada landasan hukumnya. Yang kelima adalah pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya sebagai bentuk kontrak prestasi. Ya, jadi kita tidak membayar pajak untuk mendapatkan kontrak prestasi secara langsung ya. Berbeda dengan retribusi seperti itu. Nah, yang keenam adalah pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Itulah tujuan dari pajak. Kita akan membahas satu persatu. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, ya, objeknya. Nah, di sini negara diwakili oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana kita ketahui pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Antara lain ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, serta bea materai. Nah, pajak pusat inilah teman-teman yang akan banyak kita pelajari di materi YouTube ini ya. Adalah pajak pusat, PPH, PPN, PPNBM, ya, PBB sektor P3 ya, dan bea materai. Nah, sedangkan pajak daerah itu terbagi dua. Ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota ya. Nah, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda ya, atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah. Ya, nah, antara lain yang tingkat provinsi teman-teman ada 5 ya, adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok ya. Nah, teman-teman
Terus pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota ya, itu diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan ya. Nah, selain itu ada pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet ya. Jadi teman-teman misalnya bekerja atau memiliki hotel ya, selain membayar pajak pusat yaitu PPh-nya, juga membayar pajak daerah seperti itu. Misalnya juga teman-teman bekerja di restoran, ya itu juga demikian ya. Kita mempunyai kewajiban pajak pusat dan pajak daerah. Unsur yang kedua dari definisi pajak adalah pajak terutang oleh orang pribadi atau badan. Ya, di sini adalah subjek pajak ya. Seperti kita ketahui bahwa subjek pajak itu ada subjek pajak orang pribadi ya, kita semua nih sebutnya subjek pajak orang pribadi, dan subjek pajak badan ya atau badan hukum. Nah, teman-teman, kalau subjek pajak itu setiap warga negara yang lahir di Indonesia ya, itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Tetapi setelah dia memenuhi syarat subjektif dan objektifnya ya, dia baru bisa menjadi wajib pajak. Nah, di mana di pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP ya dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Nah, teman-teman itu jadi wajib pajak itu ada yang sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak ya. Untuk pembayar pajak pasti teman-teman sudah paham semua ya. Tapi tentang pemotong pajak dan pemungut pajak nanti kita akan belajar lebih jauh pada saat kita mempelajari tentang PPh Potput ya atau withholding tax PPh 21, 22, 23 gitu loh. Ya, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang definisi pemotongan dan pemungutan pajak itu. Ya, juga nanti kita belajar tentang pemungut pajak itu di bagian PPN ya. Ada wajib pungut namanya. Ya. Nah, orang pribadi itu siapa? Ya, orang pribadi adalah setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan lain. Ya, jadi secara prinsip adalah semua orang pribadi, ya, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya, yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ada kata-kata kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, itu misalnya warga negara asingnya itu adalah bekerja dutaan besar negaranya dan tidak memiliki penghasilan lain di Indonesia, ya itu bukan subjek pajak Indonesia, ya seperti itu. Nah, eh, yang selanjutnya adalah definisi badan. Ini agak panjang teman-teman ya. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ya. Itu definisi badan atau badan hukum berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Ya, jadi teman-teman misalnya ada yayasan ya, memiliki yayasan atau bekerja di yayasan yang mengelola tempat ibadah. Itu kan bukannya eh, kegiatan usaha ya, tapi apakah dia merupakan subjek pajak? Di dalam definisi ini ya karena dikatakan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha tetap dia menjadi subjek pajak ya. Jadi walaupun yayasan nirlaba tetap menjadi subjek pajak badan. Baik. Selanjutnya unsur yang ketiga dari definisi pajak ini adalah pajak bersifat memaksa. Nah, sifat memaksanya ini adalah ketika wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, berarti bisa dikenakan sanksi ya. Di mana sanksi pajak itu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana ya. Nah, sanksi administrasi itu terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan.
Sedangkan sanksi pidana itu adalah kurungan, ya, seperti itu. Unsur yang keempat dari definisi pajak adalah pajak berdasarkan undang-undang atau landasan hukum, ya. Yang pertama, landasan hukumnya adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sana dikatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, ya. Jadi, kalau pajak itu dipungut harus berdasarkan undang-undang, ya. Dibayar harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak dibayar juga harus berdasarkan undang-undang, ya. Kok bisa pajak tidak dibayar? Ya, jika pajak itu memberi atau peraturan perundang-undangan itu memberikan insentif-insentif atau pengecualian, ya. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa tidak membayar pajak karena juga diatur oleh undang-undang, ya. Nah, teman-teman, hierarki atau susunan dari undang-undang yang mengatur perpajakan itu ada banyak sekali, teman-teman, ya. Yang di level undang-undang itu ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ya, atau kita kenal dengan sebut KUP. Ada Undang-Undang Pengadilan Pajak, ada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ada Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM, ya, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, teman-teman, ini adalah undang-undang yang saat ini. Bisa nggak besok tambah lagi undang-undang yang mengatur perpajakan? Bisa saja, seperti itu. Ya, nah, pada saat ini undang-undang yang terbaru itu Undang-Undang HPP, ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Undang-Undang HPP dan merupakan suatu kompilasi dari peraturan-peraturan atau undang-undang yang diubahnya, ya, teman-teman bisa WhatsApp ke saya ke nomor 0812 8-nya 4 kali 372, ya. 0812 8888 372. Nanti saya bisa berikan undang-undang susunan dalam satu naskah, ya, undang-undang HPP, ya. Jadi ada 3 undang-undang di sana, undang-undang KUP, undang-undang PPH, dan undang-undang PPN dari tahun 83 sampai dengan yang terakhir, ya. Teman-teman juga bisa mencari di Google sebenarnya, ya, di mesin pencari Google atau yang lainnya, bisa mendapatkan sendiri, ya, atau kalau mau gampang silakan WhatsApp saya, nanti langsung bisa saya berikan, ya, undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya selain undang-undang yang mengatur perpajakan juga ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan menteri keuangan, dan peraturan dirjen pajak, ya. Baik, teman-teman, selanjutnya seperti yang tadi saya katakan, ya, bahwa peraturan perpajakan ini bersifat dinamis, ya, bisa berubah-ubah, ya. Nah, contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, ya, itu ternyata sudah mengalami perubahan 6 kali, teman-teman. Ya, tahun 94, 2000, 2007, 2009, 2020, dan terakhir tahun 2021. Nah, teman-teman, sekali lagi, apakah perlu mempelajari semuanya? Ya, tentu saja kalau yang belum dirubah, tentunya teman-teman harus juga mengetahuinya. Oleh sebab itu, sekali lagi, teman-teman perlu membaca undang-undang susunan dalam satu naskah, ya. Jadi dari yang pertama sampai dari tahun 83 sampai tahun 2021 itu yang masih berlaku itu ada di dalam susunan dalam satu naskah itu. Yang dihapus nanti dia sudah ditulis dihapus. Seperti itu. Nah, demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, ya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, ya, juga telah mengalami 6 perubahan, ya. Nah, sedangkan Undang-Undang PPN, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ya, itu sudah mengalami 5 kali perubahan. Ya, 3 undang-undang ini yang mengalami perubahan
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sekali lagi, kalau teman-teman membutuhkan undang-undang itu, silakan hubungi WhatsApp saya, nanti saya akan berikan ya, itu gratis ya. Nah, teman-teman, unsur yang kelima dari definisi pajak adalah pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau kontrak prestasi secara langsung. Itulah mengapa teman-teman ya, pajak bagi sebagian orang adalah merupakan beban ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi bayar pajak itu memang tidak bisa dikatakan kita bayar, kita mendapatkan sesuatu secara langsung. Tetapi yang kita dapatkan itu adalah secara ini ya, teman-teman ya, secara umum ya, karena nanti definisi ke-6 lebih jelas ya. Jadi misal contoh, pajak yang dibayarkan itu oleh warga negaranya misalnya untuk membangun jembatan, di mana yang bayar pajak maupun yang tidak membayar pajak tetap bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan manfaat dari jembatan tersebut, seperti itu. Itu maksud dari membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, definisi yang keenam adalah pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Ini unsur yang keenam dari definisi pajak ya. Ini adalah tujuannya. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa memang pajak itu digunakan untuk keperluan umum ya, kepentingan umum. Nah, contohnya untuk pembayaran gaji aparatur negara seperti pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Ya, teman-teman coba bayangkan kalau negara tidak mendapatkan cukup uang dari pajak yang teman-teman bayarkan dan gaji TNI atau polisi itu tidak bisa dibayarkan, maka negara kita bisa menjadi kacau ya. Nah, jadi inilah tujuan dari membayar pajak ya. Selanjutnya juga untuk subsidi bahan bakar minyak ya, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat ya, atau sejenisnya lah ya. Terus pengadaan beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat ya. Ini adalah tujuan dari penghimpunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, juga untuk pembangunan sarana umum ya, seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas ya, atau kantor polisi dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, itulah tujuan dari pembayaran pajak, pemungutan pajak ya. Bayangkan kalau kita semua tidak mau membayar pajak, maka pemerintah nggak memiliki cukup uang ya untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan subsidi-subsidi untuk membayar gaji para aparatur negara, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ya, kita membayar pajak itu tentunya kita harus niatkan, ya, walaupun pajak adalah suatu kewajiban, tapi kita niatkan kita itu berdana melalui negara, ya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya kita tahu ya pajak itu apa dan untuk apa kita membayar pajak ya. Pajak adalah bukti cinta tanah air. Jadi bayarlah pajak dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Disclaimer, materi dalam video tutorial ini kami buat berdasarkan peraturan terbaru pada saat video ini dibuat. Mungkin saja karena perubahan peraturan, video ini sudah tidak relevan pada saat Anda melihatnya. Dengan demikian, materi dalam video tutorial ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam melakukan kewajiban perpajakan. Silakan hubungi konsultan pajak resmi atau petugas pajak untuk mendapatkan jawaban profesional. Materi dalam video ini dapat dijadikan tambahan referensi setelah mendapatkan jawaban profesional tersebut. Apabila menemukan materi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, mohon memberikan informasi melalui WhatsApp 0812 8888 372. Berikan link YouTube materi yang menurut Anda tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, serta berikan nomor peraturan perpajakannya. Setelah melakukan pemeriksaan, maka kami akan segera membuat revisi yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.
Mau hidup enak? Ayo belajar pajak. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan bermakna.